Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya, khususnya kelas 10, baik itu akuntansi dan juga farmasi. Nah, sebelumnya yaitu setelah kalian melaksanakan daripada kegiatan PTS ya, yaitu Bapak akan melanjutkan kembali yaitu materi PKN, yaitu dengan pokok pembahasan yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, warga negara dan pewarganegaraan. Pengertian warga negara Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu syarat berdirinya negara yaitu harus adanya suatu rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Istilah lain bagi penghuni negara selain rakyat adalah penduduk dan warga negara. Rakyat, penduduk, dan warga negara merupakan konsep yang serupa, tetapi berbeda maksudnya atau pengertiannya berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni yang pertama adalah penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk itu adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Lalu yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Yaitu maksudnya orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni yang A, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B, penduduk. Maksudnya adalah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. C, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia penduduk di Indonesia yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Itu pada tahun 1927. Di antaranya golongan tersebut adalah meliputi 1, yaitu golongan Eropa. Nah, golongan Eropa itu terbagi atas beberapa golongan. Di antaranya 1, yaitu bangsa Belanda. 2, orang-orang yang berasal dari negara Eropa yang bukan berasal dari Belanda.
Lalu yang ketiga atau berikutnya, bangsa Jepang. Itu di sini termasuk golongan Eropa. Karena apa? Karena bangsa Jepang di sini pada dasarnya adalah ada kepentingan, yaitu untuk kepentingan perdagangan. Terus berikutnya, yaitu orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda. Di antaranya adalah meliputi negara Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan. Itu adalah yang termasuk daripada golongan Eropa. Lalu golongan yang kedua yaitu golongan timur asing, yaitu meliputi A. Golongan Cina. Golongan Cina ini yaitu maksudnya adalah golongan atau kaum daripada orang Tionghoa. B. Golongan timur asing bukan Cina. Di sini yaitu orang Arab, orang India, dan Pakistan serta Mesir. Lalu yang berikutnya yaitu golongan Bumi Putra atau lebih dikenal dengan pribumi, yaitu maksudnya orang Indonesia asli. Golongan Bumi Putra atau lebih dikenal dengan orang Indonesia, yaitu yang pertama meliputi A. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak termasuk golongan rakyat lain. Lalu B. Orang-orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia lainnya. Nah, itulah mengenai tentang penggolongan daripada kedudukan warga negara pada saat kolonial Belanda. Dalam konferensi meja bundar atau lebih dikenal dengan sebutan KMT, telah disepakati bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah 1. Penduduk asli Indonesia, yaitu maksudnya yaitu tadi Bumi Putra. Lalu yang kedua, orang Indonesia kaula negara Belanda yang bertempat tinggal di Suriname atau di koloni Belanda. Dan yang ketiga yaitu orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau setidaknya bertempat tinggal 6 bulan di wilayah Republik Indonesia. Lalu yang keempat, orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal selama 6 bulan di wilayah Indonesia. 5. Orang asing atau lebih dikenal dengan kaula negara Belanda. Maksudnya bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di Republik Indonesia dan yang di dalam waktunya yaitu kurang lebihnya 2 tahun. Itu adalah mengenai tentang hasil daripada konferensi meja bundar. Lalu di sini adalah mengenai tentang undang-undang yang mengatur tentang kedudukan pewarganegaraan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58, yaitu yang menjadi warga negara Indonesia adalah 1, yaitu mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan undang-undang atau peraturan perjanjian yang sudah berlaku surut. 2. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 62 tahun 1958. Nah, undang-undang di sini yaitu maksudnya adalah Undang-Undang nomor 62 tahun 58, yaitu mencakup diantaranya adalah ada 4 hal, yaitu yang pertama
pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seseorang warga negara Indonesia. Misalkan ayahnya yaitu adalah seorang WNI, sedangkan ibunya yaitu warga negara asing atau lebih dikenal dengan sebutan WNA. Lalu yang kedua atau B, lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya tersebut ketika meninggal merupakan warga negara Indonesia. Yang berikutnya, lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui. Dan yang terakhir atau yang D, yaitu memperoleh kewarganegaraan RI menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Indonesia yang terus menuju kesempurnaan dalam segala hal, termasuk dalam aturan kewarganegaraan, aturan dalam setiap undang-undang yang disebutkan di atas, pada tahun 2006 telah disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia atau WNI itu mungkin kalian bisa melihat pada buku paket kalian, yaitu pada halaman 42 dan halaman 44. Karena kalau dimasukkan ke dalam pokok materi pembelajaran video ya tentu memakan waktu dan durasinya pun juga sangat panjang. Lalu pokok pembahasan yang berikutnya itu adalah mengenai tentang asas dalam kewarganegaraan. Asas-asas dalam kewarganegaraan di sini adalah beberapa hal, di antaranya adalah asas jus sanguinis, yang maksudnya adalah asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi langsung lahir, makanya disebut dengan asas keturunan atau istilah asingnya yaitu disebut dengan asas jus sanguinis. Lalu yang kedua, yaitu dalam asas dalam kewarganegaraan, yaitu ada istilah yang disebut dengan asas jus soli atau asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Kalau asas jus soli tadi berdasarkan keturunan, kalau asas jus sanguinis yaitu maksudnya berdasarkan tempat kelahirannya. Adapun mengenai tentang perbedaan ya yang menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik menerapkan asas jus soli maupun jus sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang. Itu yang pertama yaitu disebut dengan apartheid. Apartheid di sini itu adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas jus soli lahir di negara B yang menganut asas jus sanguinis, maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, orang tersebut yaitu tidak mempunyai status kewarganegaraan atau apartheid. Lalu yang kedua yaitu istilah bipartheid, yaitu adanya seseorang yang mempunyai dua macam kewarganegaraan dalam arti rangkap atau kewarganegaraan ganda.
Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas jus sanguinis lahir di negara A yang menganut asas jus soli. Oleh karena itu, keturunan bangsa B maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya, yaitu bipatriat ini adalah mempunyai status kewarganegaraan rangkap atau ganda, double begitu aja ya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu yang pertama adalah stelsel aktif. Maksudnya, seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau lebih dikenal dengan sebutan istilah naturalisasi biasa. Lalu, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seseorang atau seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai dua hak, yaitu yang pertama adalah hak opsi, yaitu hak yang memilih suatu kewarganegaraan. Lalu yang kedua yaitu hak repudiasi, yaitu hak yang menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Kalau tadi stelsel aktif, kalau ini adalah stelsel pasif. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Di antaranya tadi asas jus sanguinis, ya, yang maksudnya adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Lalu yang kedua, asas jus soli. Dan yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini materi berikutnya atau pokok pembahasan ya, yaitu mengenai tentang warga negara, yaitu syarat menjadi warga negara Indonesia atau permohonan. Ya. Yang pertama yaitu melalui yang disebut dengan naturalisasi biasa atau intinya kayak yang Bapak sampaikan di atas. Lalu yang kedua yaitu naturali istimewa. Nah, naturali istimewa di sini yaitu diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi harus minta persetujuan. Itu adalah naturalisasi
istimewa. Selain patokannya adalah mengenai tentang Undang-Undang Nomor 20 Nomor 12 tahun 2006, yaitu juga atas persetujuan atau permohonan dari DPR RI. Negara atau dengan alasan kepentingan itu, maka dari itu naturalisasi istimewa karena mungkin ada kepentingan, ya, maka dari itu harus mendapatkan yaitu tadi permohonan dari DPR. Ya, mungkin melalui penayangan video yang sangat singkat ini, ya, materi kelas 10 yaitu mengenai tentang kedudukan warga negara, Bapak cukupkan sekian hingga nanti dilanjutkan, yaitu masih pembahasan pokok tentang kedudukan warga negara Indonesia, yaitu pada pertemuan yang ke-6 atau pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan, ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.